saya memakai metode singkat, metode intinya saja yang saya sampaikan. Seterusnya saya tulis dalam buku. Jadi ibu-ibu, abang-abang, jamaah dirahmati Allah, andai nanti ada yang bertanya, Tengku kok kita masih di muqaddimah saja atau singkat sekali pengajiannya, itu sengaja saya buat begitu. Selebihnya nanti bisa dibaca pada buku yang sudah saya buat lengkap. Jadi setiap bulan itu saya selalu bawa. Ini jilid 2, yang kemarin jilid 1. Jadi kita mengaji setiap bulan itu 10 halaman. Per 10 halaman inti saya sampaikan setiap malam seperti ini. Seterusnya lengkapnya ada di dalam buku ini. Nah begitu. Jadi secara otomatis kita cepat mengajinya. Insya Allah dalam 1 tahun kita sudah tamat kitab Sirrus Salikin. Ya begitu. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, di malam yang berbahagia ini kita mau mendengar bersama-sama. Mari kita mengaji terkait hal penting, yaitu tema kita malam ini masuk kepada fasal yang ketiga terkait tentang perbedaan ulama dunia dan ulama akhirat. Ya, kalau bahasa Imam Al-Ghazali itu bi ulama id-dunya wa ulama id-su. Ulama dunia itu sama seperti ulama jahat. Nah, jadi ada 2 ulama, ulama akhirat dan ulama dunia atau ulama su, ulama jahat. Kita nanti akan lihat perbedaan. Jangan salah sangka, jangan salah mencari atau menuntut ilmu kepada guru yang salah. Nah, gitu ya. Nanti kita akan dengar juga sedikit bagaimana pesan almarhum Abuya Mudawali terkait tentang guru yang benar, bukan guru yang salah. Kemudian yang kedua, insya Allah pasal yang keempat, kita masuk kepada ilmu yang wajib kita tuntut. Nah, jadi kan ilmu itu banyak ibu-ibu kan, ilmu biologi, sosiologi, oceanografi, matematika, fisika. Yang kami ingin bertanya, yang wajib dulu kami tuntut, yang bahasa lainnya, kalau sudah kami tuntut itu sudah selamat kami di dunia itu. Nah, ilmu itu nanti akan kita pelajari. Apa saja ilmu yang wajib kita tuntut, yang hukumnya wajib dan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ya, baik ya. Baik. Sekarang kita masuk fasal yang ketiga terkait tentang bagaimana gambaran ulama dunia dan ulama akhirat. Nah, di sini saya sampaikan wasiat daripada seorang ahli tasawuf dunia bernama Imam Al-Ghazali. Terkait tentang perbedaan itu, Imam Ghazali pernah berkata, beliau mengatakan dalam satu matan kitab, saya baca singkat saja, qad dzakarna ma warada min fadailil muallimi fadailil ilmi wal ulama'i wa qad warada fil ulama'i su'i tashdidatin 'azimatin dallat ala annahum asyaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah. Famanil muhdath al-'azimah ma'rifatul 'alamah al-fariqah baina ulama'id dunya walau ulama'il akhirah. Na'ni bi ulama'id dunya ulama'is su'il ladzi qasadahum minal ilmi at-tana'umi bid dunya wat tawassuli ila jahi wal manzilati indahum inda ahlihim. Beliau berkata, kami sebutkan tentang perbedaan ulama dunia dan ulama akhirat dari hadis dan dari Al-Qur'anul Karim. Kelebihan ulama dunia dan ulama akhirat. Di antara tanda-tandanya itu kita sebutkan saja. Ini saya sebutkan ulama dunia. Di dalam sebuah hadis
Nabi pernah bersabda, la tata'allamul ilma litabahu bihil ulama wa litamarawa bihi as-sufaha wa litasarrafu bihi wujuhun nas ilaikum faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Kata Nabi Muhammad, jangan kamu belajar ilmu itu karena bermegah-megah. Karena bermegah-megah kamu dengan dia akan ulama. Nabi berpesan kalau menuntut ilmu itu jangan tujuan untuk ngajak orang debat. Nah, itu kalau ada ulama yang kalau udah duduk dia pakai peci, sorban, bagus sekali sorbannya, bajunya mantap. Kalau sudah duduk sama orang selalu dia ajak debat. Itu kata Rasulullah bukan ulama itu. Nah, ya kalau udah nuntut ilmu, udah paham dia ilmu, nah, itu udah sok dia. Nah, dia naiklah itu bahunya, seolah-olah dia yang paling alim. Nah, maka kata Rasulullah, la tata'allamul ilma, kalau udah begitu model ulamanya, jangan kau belajar sama dia. Nah, itu bahaya sekali kan. Nah, saya sebut sedikit kisah keberangkatan dulu almarhum Abuya kita, Abuya Muhyiddin ke Mesir. Ada satu nasihat yang selalu diingat oleh Abuya kita, Abuya Muhyiddin, ketika beliau ke Mesir. Jadi almarhum Abuya Mudawali itu dulu beliau sudah masuk masa, ya kita sebutlah beliau sudah sakit-sakitan yang akhirnya nanti beliau wafat. Almarhum Abuya meminta izin berangkat menuju ke Mesir, meminta petuah nasihat. Maka almarhum Abuya Mudawali memberi pesan. Kata beliau, kalau nanti kau bertemu dengan ulama yang tawadhu, rendah hati, enggak banyak bicara, akhlaknya ada, kau datangi ulama itu, kau minta doa. Itu. Jadi di sini kita bisa gambarkan ulama yang sebenarnya itu begitulah. Dia itu enggak menyombongkan diri, orangnya tawadhu, walau dia alim dia tak mau mengeluarkan ilmunya. Di depan-depan orang dia ajak debat orang, dia tuduh-tuduh orang. Kan ada yang begitu kan? Banyak itu. Ya kan? Kata Abuya Mudawali, kau minta doa kepada ulama itu. Nah, sebaliknya Abuya Mudawali mengatakan kalau bertemu ulama yang menyombongkan diri, yang selalu dia mengaku dirinya alim, kau ajak debat dia. Nah, itu. Nah, maka dari sini kita tahu ulama itu tidak semuanya Allah jamin masuk surga. Ini kadang-kadang nanti di jamaah, ini kan jamaah ibu-ibu, abang-abang semua di sini. Mana sangka di antara ini ada yang masuk surga langsung ke surga Firdaus. Ya kan gitu. Sampai masuk surga lihat Tengku Habibie kok nggak ada. Ternyata mungkin saya dalam neraka, mungkin kan gitu kan. Jadi enggak semua orang yang menuntut ilmu agama Allah itu Allah ridai ilmunya itu. Allah berkahi ilmu. Nah, kita tahu sejarah. Ibu-ibu pernah dengar sejarah Syekh Bahsisa? Ya? Pernah kan? Yang pernah alhamdulillah. Yang belum saya cerita. Coba nanti baca kitab. Ada satu kitab namanya Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Ahmad Al-Fushani. Dalam kitab itu beliau mengkisahkan satu orang ulama, muridnya banyak, ribuan orang. Ribuan orang itu kan udah banyak. Itu murid-muridnya itu cukup alim. Ukuran
Kalau dia baca amalan, dia bisa naik ke atas langit. Itu berkah-berkah itu. Nah, ada satu kasus yang terjadi pada Syekh Basisa. Suatu hari Syekh Basisa itu, dia lihat anak muda dalam masjid. Dia masuk. Anak muda itu siang malam di situ terus, di dalam masjid, nggak pernah keluar. Beribadah terus, berzikir, solat duha, solat tahajud, entah apa-apa solat, semua dia lakukan. Ya tentunya jamaah tak tinggal. Sampai 3 hari Syekh Basisa lihat anak muda itu enggak pindah-pindah. Lalu dia bertanya kepada anak muda, "Wahai anak muda, kenapa kau khusyuk sekali dalam masjid ini? Kau beribadah terus, berzikir terus, tak pernah pindah. Saya lihat engkau enggak pernah makan, minum pun enggak. Kok bisa khusyuk itu kamu mengerjakan ibadah?" Nah, ini penting. Kisah yang beliau alami ini yang membuat nanti beliau masuk neraka. Wah, kok bisa Tengku? Nah, kita cerita. Anak muda itu bercerita, "Wahai guru, saya pelaku dosa besar. Apapun dosa saya lakukan. Tapi di suatu hari saya bertaubat. Saya bertaubat kepada Allah, saya menangis. Dengan tangisan itu membuat saya tak selera makan, semuanya tak selera. Akhirnya saya masuk masjid, saya sholat, saya berzikir, nggak pindah-pindah." Jadi Syekh Basisa bertanya, "Bagaimana cara agar saya ini bisa sekhusyuk kamu, yang kamu beribadah terus-terusan tak pernah pindah dari masjid?" Gitu. Coba bagaimana jawabannya? Yang ada lain Syekh, kecuali buat dosa dulu gitu. Kata anak muda tadi, kecuali buat dosa dulu. "Oh, nggak bisa saya kalau buat dosa." "Saya nggak ada jawaban lagi guru. Yang saya tahu karena dosa itulah yang membuat saya terus beribadah kepada Allah." Jadi guru ini ibu-ibu, dia pulang, Syekh Basisa, dia pikir 2 kali. Karena beliau ingin sekali khusyuk seperti anak muda tadi. 3 hari 3 malam nggak pindah-pindah dari masjid. Maka datanglah Syekh itu, esoknya dia tanya lagi, "Kira-kira dosa apa yang saya perbuat agar saya bertaubat dan dapat khusyuk seperti kamu itu?" Kata anak muda tadi, "Dulu saya pernah minum arak." "Oh, nggak bisa, saya nggak bisa minum arak. Minum arak itu dosa besar." "Apalagi Syekh? Apalagi kira-kira?" "Dulu saya pernah berzina." "Wah, itu lebih parah lagi. Mohon maaf, saya tak bisa." "Ya udahlah, Syekh buat dosa kecil saja. Minum aja sedikit arak, sedikit aja, nggak usah banyak. Nanti taubat." Jadi Syekh Basisa dia pikir 2 kali. Iya juga itu. Minum sedikit aja kan nggak apa kan? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kan sering orang begitu. Nggak apa-apa, buat aja. Allah Maha Pengampun. Gitu kan? Alhasil dia pergilah ke suatu kedai, kios arak itu. Jadi kebetulan yang jualan seorang perempuan. Dia menyamar diri syekhnya itu, biar orang nggak tahu dia guru besar. Maka dia minta sikit minuman arak tadi untuk menggapai khusyuk seperti anak muda tadi. Setelah dia minum itu sikit, dia bertaubat lalu dapat khusyuk. Maka dia minum. Setelah dia minum enak. Ini dia. Udah dia minum sedikit itu enak ternyata. Dia minta lagi. Sedikit demi sedikit, udah 1 gelas kecil. Minta lagi, udah gelas besar. Dia minta lagi, udah 1 botol. Dia minta lagi, udah beberapa botol. Puncaknya Syekh Basisa dalam keadaan mabuk. Itu kepala udah mabuk. Bahasa anak sekarang udah ngefly. Apa ngefly itu? Terbang ke langit. Ya.
Setelah mabuk itu timbullah kejahatan lain. Lalu dia zinahinya itu, yang penjaga kedai arak tadi, suaminya muncul, dia bunuh suaminya. Lalu terjadilah sesuatu yang terjadi saat itu. Maka kabar ini diterima oleh seorang raja, raja yang alim, raja yang adil. Kata raja itu, ini guru ini sudah buat negeri kita menjadi malu. Tangkap dia, salib dia. Salib Syekh Basisa itu, Syekh Basisa yang punya banyak murid tadi. Dia salib itu Syekh Basisa. Kenapa disalib? Karena begitu hinanya sudah. Dia guru. Setelah itu buat malu kampung, bahasa kita. Buat dosa. Udah zinahi anak orang lagi. Buatlah disalib. Nah, ibu-ibu sekalian, saat disalib itulah datang seorang anak muda langsung di depan Syekh Basisa. Anak muda itu tersenyum melihat Syekh Basisa. Anak muda yang tadi di masjid tadi, yang sholat tadi nggak pernah putus-putus, itu anak muda tadi. Dia tersenyum melihat Syekh Basisa. Lalu dia bertanya, bagaimana perasaanmu wahai guru di atas? Perasaan, ditanya lagi, perasaan kamu di atas. Syekh itu bertanya, kau siapa sebenarnya? Lalu dia merubah wujud. Ternyata anak muda tadi yang sholat tak pernah putus-putus dalam masjid, nggak makan, nggak minum, tahajud, duha, jamaah, itulah iblis laknatullah alaih. Jangan dikira iblis itu tak sholat. Dia sholat bukan untuk Allah. Ya, ya kan? Andai iblis ada di dunia ini, dia masuk ke lampahan, dia ada di sini, kita tanya pada iblis, siapa Tuhanmu iblis? Apa jawaban iblis? Jawaban iblis direkam dalam Al-Quran. Ini akhafu rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Tuhan pencipta. Iblis itu dia sangat takut kepada Allah. Iblis. Ya bukan? Jadi kalau ada hamba Allah yang enggak takut kepada Allah, berarti dia lebih hina dari iblis. Coba nanti buka Al-Quran itu. Kata iblis, hai Syekh Basisa, kalau kau mau turun dari salib itu, aku bisa turunkan. Syaratnya kau bersujud di atas aku, bersujud di depanku. Lalu bertanya Syekh Basisa, kaifa asjudu laka? Bagaimana aku mau sujud kepadamu? Aku di atas tiang salib. Dijawab oleh iblis, bil imai. Kau tunduk sedikit kepalamu, tanda kau sudah sujud di depanku. Saat sujud itu dilakukan oleh Syekh Basisa, malaikat maut datang mencabutnya nyawa. Selesai sudah. Syekh Basisa yang kita bahas tadi, 1000 orang murid, alim-alim, dia punya daya, tapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Nah, inilah gambaran kecil bahwa ulama sebenarnya itu tidak semua Allah jamin dalam surga. Apa yang membuat mereka masuk ke neraka? Nah, ini menjadi pelajaran kita sebagai murid. Harus kita cari guru mana yang benar, mana yang tidak. Sebelum saya ke sini, saya ada ceramah di daerah Sigli. Ada satu orang tanya, Tengku, saya berguru dengan seorang guru. Ada sebahagian bilang dia sesat, sebagian bilang dia nggak sesat. Dia tanya guru yang mana yang dianggap sesat, mana yang tidak. Ini bahaya, cukup bahaya. Karena umur cuma satu kali. Kalau salah ambil guru, salah ambil ilmu, selesai sudah. Maka kita bahas sedikit, nanti penjelasan panjangnya ada di sini. Kalau kita bahas sepenuhnya nggak selesai. Semua ada di sini. Tinggal baca aja perbedaan ulama dunia, ulama akhirat. Saya cuma sampaikan intinya saja. Jadi yang pertama, kita sudah tahu bahwa ulama dunia itu ciri-cirinya dia itu menuntut ilmu, mengajar ilmu, mengharap duit, jabatan, kekuasaan, pujian.
Kalau udah nampak ulama gitu, udahlah, mohon maaf, kami cari guru lain aja. Bagaimana ulama akhirat? Ulama akhirat seperti mana Abu Ya'mud Dawali bilang tadi, tawadhu, rendah diri, menghormati orang, tidak menyombongkan diri, tidak mengharap apapun kecuali Allah. Maka saya pribadi, ya Allah, ya Rabbi, Tuhan semesta alam, andai saya berdakwah ini, mengajar ini, mengharap duit, saya minta pada Allah, ya Allah, tolong buang duit itu ke laut. Jadi saya selalu minta kepada Allah, mengajar itu tidak mengharap itu. Cuman syaratnya satu saja, di mana saya dakwah, di mana saya mengajar, satu saja, ada orang aja, udah cukup, ada orang. Enggak banyak, nunggu 2 orang, udahlah 2 orang itu aja udah cukup. Jangan sampai udah diundang, kita datang nggak ada orang. Itu aja. Ya ibu-ibu sekalian, jadi kita sudah tahu kan gambaran sedikit tidaknya ulama dunia, ulama akhirat. Ya, Nabi pernah bilang, kata Nabi Muhammad, asyaddun nasa adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullah bi'ilmihi. Di akhirat nanti, kelompok manusia yang paling berat Allah azab, yang paling pedih, kata Nabi, adalah seorang ulama yang diberi ilmu oleh Allah, yang dititipkan ilmu oleh Allah, tapi ilmu itu tidak memberi manfaat pada dirinya. Maksudnya apa? Dia mengaji, dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi untuk menyombongkan diri. Itu. Dia ngaji, dia hafal silsilah sanad hadis, tapi dia tujuannya untuk cari duit, cari uang. Nah, inilah nanti kelompok-kelompok ini disebut dengan ulama su atau ulama jahat. Nah, dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan agama ini rusak. Agama Islam ini itu akan mudah dirusak oleh 3 kelompok. Pertama, kata Nabi, imamun jairun, pemimpin yang enggak pernah peduli terhadap agama. Ya kan? Yang kedua, faqihun fajir, seorang ahli fikih yang jahat, cari duit. Orang datang, tengku, tolong buat hukum ini. Hukum apa? Hukum boleh terima duit caleg. Dia bilang boleh, nggak apa-apa, nanti bagi 2 dia. Kalau udah begitu, itu kata Nabi faqihun fajir, ulama nggak tahu diri. Ini yang membuat rusak agama, kata Rasulullah. Afatuddin, rusak agama ini kalau model orang begitu. Di Indonesia kan banyak kasusnya kan. Coba lihat kasus Menteri Agama, saya tak sebut, nanti cari aja namanya. Korupsi uang cetak Quran. Quran dicetak, dikorupsi sama dia. Uang haji lagi. Siapa namanya Tengku? Nggak tahu, coba cari Google aja. Nah, ini kan bahaya ini. Ya. Nah, baru Nabi sebut yang terakhir, mujtahidun jahilun. Seorang ulama yang pandai hukum tapi bodoh. Seenaknya aja dia hukum-hukum orang, bid'ah, kafir, syirik, kurafat, bid'ah, kafir, syirik, kurafat, kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka. Ada nggak orang gitu? Ada nggak kelompok gitu? Ada. Sikit-sikit yang main hukum aja. Kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka. Rasulullah nggak pernah seperti itu. Nabi orangnya santun. Kalau menghadapi musuh atau orang yang tidak Nabi suka, Nabi merangkul, kan gitu. Andai kita terjadi khilafiyah nih, misalnya perbedaan pendapat, warga lampahan dengan saya, maka perintah Nabi duduk, diskusi, saling menghormati, buat kesepakatan. Nah, itu ajaran Nabi begitu. Enggak model-model datang, kamu buat maulid, bid'ah, kafir, dalam neraka deh. Gimana coba? Ya. Ini terjadi. Maka saya selalu teringat dengan pesan Nabi, kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari itu, hadis sahih, Nabi menyebutkan yakhruju fi akhir zaman, nanti di akhir zaman itu akan keluar satu kelompok, kata Nabi. Ini hadis sahih. Kelompok itu, kata Nabi, ciri-cirinya ahdatsul asnan, dia masih muda, belum tua, masih muda-muda. Sufaha'il ahlam, tapi pikiran mereka bodoh.
Ya, bagaimana gambarannya itu? Ngajinya 4 tahun, udah keluar dari itu baru dia fatwa-fatwa orang. Bodoh kata Nabi. Apalagi ciri-ciri orang itu? Kata Nabi, yaqra'unal Qur'an. Nah ini dia nih. Mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Di ujungnya Nabi menyebut la yujawizu hanajirahum. Walau mereka menghafal Quran, walau mereka berlomba-lomba baca Quran, tapi Quran hanya sampai ke tenggorokan saja, tidak sampai ke hati. Ini Nabi sebut dalam hadis sahih. Tentu kalau sudah Nabi sebut, sudah pasti ada orangnya kan? Dah. Maka Nabi menyebut itu kelompok itu, kata Nabi, yang murakuddin kama yamurqus sahmu minar ramiyah, kata Nabi. Kelompok itu kalau dia beragama, cara beragama sama seperti anak panah. Anak panah itu kan kalau kita tarik panahnya, lalu kita lepas, ya kan? Begitulah cara orang kelompok-kelompok itu beragama. Dia pegang erat-erat agamanya, tapi sesungguhnya agama itu tak lagi dalam hati, mudah terlepas seperti busur. Nah ini yang terjadi di Aceh. Oleh karenanya ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, Iskandar Muda itu kan sultan adil, orang alim. Kita sering sebut namanya kan, tapi kurang tahu sejarahnya. Ibu-ibu, Iskandar Muda itu bukan raja, dia itu ulama yang akhirnya dinobatkan sebagai raja. Jangan dipelintir oleh Belanda. Nah, sekarang Belanda sebut Iskandar Muda raja, keulamaannya ditutup. Saya mau bilang, Iskandar Muda dalam aturan beliau waktu memimpin Aceh ini, karena beliaulah waktu itu kerajaan Aceh termasuk negeri Islam terkuat nomor 5 di dunia, ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Bangga kita orang Aceh. Kenapa? Ini di tanah tempat kita lahir dan tempat akan kita wafat nanti. Ini tanah yang pernah dulu diakui sebagai negara Islam terkuat di dunia nomor 5. Siapa yang memimpin itu? Siapa yang membuat itu? Seorang anak kecil umur 14 tahun, alim ilmunya, gagah orangnya. Siapa? Iskandar Muda. Nah, dalam aturan negara, dalam aturan kerajaan, beliau tulis, saya baca tulisan beliau itu. Beliau bilang, untuk kami bangsa Aceh satu akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau lihat kata-kata beliau ini, pergi ke Banda Aceh, nanti sebelum sampai ke rumah sakit Fakinah, tahu kan rumah sakit Fakinah, samping PU, ada museum Profesor Ali Hashimi. Masuk ke dalam, coba minta, kami mau lihat manuskrip Aceh yang umurnya sudah 400 tahun. Itu masih tertera itu kalimat Raja Iskandar Muda. Beliau bilang, untuk bangsa kami rakyat Aceh, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab Syafi'i, bertasawuf kepada Junaid al-Baghdadi. Nah, tapi sekarang kan sudah banyak yang masuk aneh-aneh. Wahabi sudah masuk, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Syiah. Nah, ini bahaya. Maka Iskandar Muda berpesan, kalau engkau menerima akidah-akidah itu, niscaya kau akan terjadi masa huru-hara negeri. Huru-hara itu bertengkar sesama sendiri. Kibanda kena, baki sama-sama rawa. Sudah terjadi. Nah, ibu-ibu sekalian, ini gambaran kecil. Ternyata ulama-ulama yang memunculkan diri sebagai ulama, hakikatnya dia mencari duit, pamor, dan mencari kekuasaan. Ilmunya sedikit. Nah, baik. Ulama akhirat bagaimana lagi contohnya? Banyak sekali, nanti tinggal baca di sini. Tapi yang jelas ulama akhirat itu selain yang sudah saya sampaikan tadi, ulama akhirat itu tetap dia berjuang karena Allah. Dia tak harap apapun. Nah, maka ibu-ibu bergurulah kepada guru yang kita punya, guru yang silsilah sanadnya sampai kepada
almarhum Abu Ya Syekh Mudawali Al-Khalidi gitu. Tengku saya mau ngaji sama dia. Tanya lu sama dia. Tengku ngaji di mana? Saya dulu di Samalanga. Sama siapa? Sama Abu Mudi misalnya. Abu Mudi ngaji sama siapa? Sama Abu Aziz. Abu Aziz ngaji sama siapa? Almarhum Abu Ya Mudawali. Abu Ya Mudawali ngaji sama siapa? Ngaji kepada Sayyid Ali Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Sayyid Ali Al-Maliki sama siapa? Sama Mufti Mekah Syekh Dimyati, pengarang kitab I'anatul Talibin. Terus Syekh Dimyati ngaji sama siapa? Kepada Syekh Zaini Dahlan. Terus Syekh Zaini Dahlan ngaji sama siapa? Terus sampai ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ambil ilmu kepada Rasulullah. Jadi sanadnya sampai. Begitulah cara berguru. Ya kan? Jangan cari guru nanti kamu ngaji sama siapa? Sama guru ini, guru itu. Enggak tahu saya Tengku, penting saya ngaji dah. Itu bahaya itu. Ya kan? Maka sahabat memberi pesan untuk kita semua, kata salah seorang sahabat, ya, menuntut ilmu itu harus ada sanad. Harus ada sanad. Sanad itu silsilah. Kayak tadi saya sebut, kamu ngaji sama siapa? Sama ini itu sanad namanya. Laulal isnadu laqana man qala ma syaa ma qala. Kalau tak ada sanad, sungguh orang enak aja dia bilang ini ilmu saya, itu ilmu saya. Itu bahaya. Hati-hati. Jadi begitu ya. Karena kita di Aceh semua sumber ilmu itu berasal dari almarhum Abu Ya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Abu Panten ngaji di Mudi, sana juga kan? Kemudian Abu Luangin ngaji kepada Abu Ya Mudawali. Abu Kemala di Medan ngaji kepada Abu Ya Mudawali. Abu Aziz Samalanga ngaji kepada Abu Ya Mudawali. Abu Ya Musa Jailani yang di Gaya Luwes masih hidup beliau itu. Ini penting. Nanti kalau ada mau pergi ke sana, jumpa sama murid Abu Ya masih hidup. Umurnya dah hampir 90 tahun, lebih dah. Namanya Abu Musa Jailani. Murid Abu Ya Mudawali ada dua. Abu Jailani Musa, Abu Musa Jailani. Jangan salah tanya nanti. Sampai Gaya Luwes tanya, ada enggak Abu Ya Jailani Musa? Abu Jailani Musa itu di Aceh Selatan tinggal. Yang di Gaya Luwes Abu Musa Jailani. Jumpa minta berkah. Begitu ya. Inilah gambaran singkatnya tentang ulama dunia dan ulama akhirat. Jadi kita sudah tahu kan, Nabi sudah sebutkan di akhir zaman nanti banyak sekali orang mengatasnamakan agama, tapi hakikatnya ilmunya tidak ada. Gitu Ibu. Baik ya. Nanti selebihnya bisa baca di sini. Baik, fasal ketiga selesai. Singkat saja. Kemudian fasal yang keempat. Fasal yang keempat terkait tentang fi bayanil ulumil lati talabuha fardhu ain. Ilmu yang wajib kita tuntut. Seperti saya katakan, ilmu itu banyak, sosiologi, matematika, fisika, biologi, oceanografi, apalagi ilmu cari duit itu apa namanya? Apa itu? Ilmu cari duit. Apa? Gitu. Itu kan banyak ilmunya. Tengku, saya ingin tanya Tengku. Agar kami hidup di dunia ini sudah memada, arti memada, sudah dianggap Allah kami sudah selesai menuntut ilmu. Gimana caranya dan ilmu apa yang harus kami pelajari? Karena ilmu ada dua. Ilmu yang wajib kita tuntut, ilmu yang tidak wajib kita tuntut. Kita bahas sekarang ilmu apa yang wajib kita tuntut. Dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam fasal yang keempat. Yang wajib kita tuntut 3. Ini wajib. Kalau sudah sebut wajib berarti kalau nggak menuntut dosa. Siapa bilang dosa? Banyak sekali. Pengarang kitab Durus Hamin, pengarang kitab Durun Nafis, pengarang kitab Kifayatul Awam, pengarang kitab Syarah Kifayatul Awam, pengarang kitab Sirrus Salikin, pengarang kitab Hudhudi. Banyak sekali, termasuk Abu Ya Mudawali, termasuk Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Hampir semua sepakat. Ini ilmu yang 3 ini wajib dituntut. Apa saja?
pertama ilmu tauhid. Nah, ini kita harus belajar juga, jangan sampai salah. Ada juga yang salah mengajarkan tauhid. Nanti kita bahas. Yang kedua, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Baik, kita bahas singkat saja. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang mengajari kita mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal? Dulu waktu kecil-kecil dah belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, kan? Ibu kan? Dulu waktu kita kecil-kecil. Nah itu. Tapi ada yang mengajari tauhid salah sistemnya. Saya sebut contoh. Ada kitab saya baca, kitab karya siapa itu? Ulama Wahabi itu. Tapi ini kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, disyarah lagi oleh dia. Di syarah itu dijelaskan panjang. Nama kitabnya Kitabut Tauhid. Di HP saya ada itu. Jadi di situ tertulis, jelas tertulis, innallaha lahu wajhun walahu yadun walahu rijlun walahu ainun. Apa artinya itu? Sesungguhnya Allah itu punya wajah, punya kaki, punya tangan, punya mata. Na'udzubillah min dzalik. Udah kayak manusia udah Allah itu. Nah, hati-hati belajar tauhid. Hati-hati. Ada kelompok di Aceh ini yang mengajari tauhid, menyamakan Allah dengan makhluk. Tengku, untuk apa kami belajar tauhid? Pertama, untuk mengenal Allah. Yang kedua, untuk menepis pemikiran-pemikiran orang yang salah. Saya pernah ditanya sama orang begini, Tengku, coba Tengku jelaskan sedikit itu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Ya. Sebahagian kelompok di Aceh, termasuk Wahabi, meyakini bahwa Allah itu bersemayam maknanya duduk di atas aras. Sama seperti saya punya kursi, saya duduk atas kursi. Itu salah atau tidak? Salah itu. Logika aja dah salah. Allah itu sebesar apa? Kursi sebesar apa? Aras. Kan nggak mungkin aras itu kecil, Allah duduk di atas itu. Itu logika kan begitu. Oke, kalau begitu kami ingin tanya, ini orang tanya, apa maknanya dalam Al-Quran Allah itu bersemayam di atas? Ada apa tulis? Nah, bawa sini biar saya tulis, biar enak kita ngaji sikit tauhid. Ini penting ngaji tauhid. Salah berakidah, salah bertauhid, rusak sudah. Coba perhatikan baik-baik ya. Ya, nyokunya penting dan nyobut bak dayah. Hana ujo bak dayah habis. Oh, hananya nah. Nah. Ya, ini ayatnya. Ar-Rahmanu 'ala arsyis tawa. Gitu ya. Terlihat ya? Kalau enggak nanti duduk sebelah sini. Ini artinya Allah itu ya, Ar-Rahmanu 'ala, Allah itu bersemayam di atas ya, aras, bersemayam di atas aras. Begitulah terjemahannya. Orang tanya ala ini apa artinya? Di atas, kamu gitu kan? Jadi kalau kita tanya sama orang itu, kamu mana dalilnya Allah duduk di atas aras? Ini dalilnya Tengku jelas, ala itu artinya di atas. Berarti aras di bawah, Allah di atas. Ini kalau kita nggak faham lebih dalam bisa sesat. Kenapa? Karena Allah itu tidak berjihad. Jihad itu bukan jihad ini jihad ini. Jihadun, bukan jihadun. Jihadun itu
berperang. Jihadun itu artinya arah. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Terus tunggu kok kita kalau berdoa ke atas, itu nanti saya jawab. Kita bahas di atas dulu. Ya kan? Dan ini kasusnya banyak. Ada orang kafir datang mau tanya sama kita. Dia tanya sama kita, kamu Tuhan kamu Allah itu di mana? Di atas. Dia tanya lagi, di bawah siapa? Ya, udah habis. Kalau Allah di atas, di bawah siapa? Ya weh. Andai orang tanya, ini orang kafir tanya sama kita, kamu udah lama Islam? Oh, dari kecil sering sholat. Iya. Ngaji ada? Ada. Saya mau tanya, Allah itu di mana? Apa jawab kita? Ada yang jawab sebagian umat muslim di atas. Oke. Dia tanya, kalau Allah di atas, di bawah siapa? Allah juga. Oh, kalau Allah juga berarti Allah udah udah habis sudah. Nah, ini aja udah gak pandai jawab kita kan. Ini penting ngaji tauhid. Ada sebagian orang menjawab, mana Tuhan kamu? Allah. Allah itu tak di atas, tak di bawah. Allah ada di mana-mana. Wah, banyak sekali Allah berarti ini. Dijawab sama mereka. Ya kan? Nah, ini coba lihat di atas. Ini di atas. Ternyata makna di atas ini bukan berarti Allah itu menempel dengan makhluk. Kan ayatnya begini, Allah itu bersemayam di atas aras, kan gitu. Kita kalau mikir, oh berarti di atas aras, ini Allah. Bukan begitu. Allah tetap di atas aras, tapi bukan duduk menempel gini. Coba saya sebut, ini sama nggak kalimatnya? Ini kan air mineral. Buat kalimat, kitab di atas air. Kayak begini kan? Kalimatnya ya. Lafadznya begitu. Kitab di atas air. Saya buat satu lagi begini. Sama nggak kalimatnya? Kitab di atas air. Kayak begitu. Paham kan? Kalimatnya sama, posisinya Maka oleh seorang ulama bernama Imam As-Suyuti, dalam kitab beliau itu dijelaskan, ini masalah ini nggak boleh kita sebut Allah itu begini, menempel kitab di atas air, tapi harus begini. Nah, maka dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran di atasnya nyok balik lo mbak urung dayah yang ngaji-ngaji di dayah. Ini Allah ini kan makna, kan ada ilmu namanya ilmu ma'ani, yang ngaji-ngaji hidayah kan, ilmu ma'ani. Ala ini ada dua. Ada namanya ala isti'ala hakiki, ada namanya ala isti'ala majazi. Kalau ala isti'ala hakiki, begini, ini hakiki namanya. Kalau ala isti'ala majazi begini. Maka ala di sini bukan yang isti'ala hakiki. Sudah kan? Saya nggak tahu nih jamaah faham atau enggak, tapi yang jelas sudah saya jelaskan pentingnya ngaji tauhid. Sudah ya? Ini dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab. Apa pentingnya lagi ngaji tauhid? Sekarang banyak kita diserang oleh ateis. Orang-orang ateis yang tak bertuhan. Sama seperti tadi dia tanya, kamu orang Islam, saya mau tanya Allah kamu itu di mana? Ya, coba ini ya, andai ada orang datang kepada kita, dia tanya Allah itu di mana? Kita jawab seperti tadi, di atas. Dia jawab, dia tanya di bawah siapa? Udah nggak bisa jawab. Ada yang juga nanti menjawab Allah di mana-mana. Dia jawab Allah itu berarti banyak. Tuhan kalian banyak. Saya buat logika sedikit. Analoginya. Ibu dijawab. Kami aja ibu-ibu nunggu. Ya udah ayah juga ada. Dijawab semua jamaah ya. Ada pertanyaan datang dari seorang mahasiswa kepada saya. Gini pertanyaannya. Bisakah Allah
Menciptakan yang besar, ya, yang besar, tapi dia tidak bisa mengangkatnya. Ya. Mengangkatnya. Mungkin ibu-ibu nggak nampak. Saya ulangi lagi. Bisa tidak Allah menciptakan yang besar, tapi Allah tidak bisa mengangkatnya? Kita dihadapkan oleh pertanyaan, bisa atau tidak? Nah, gimana tuh? Ini serangan ateis untuk menghancurkan akidah orang Islam. Nah, ini sudah masuk ke kuliah-kuliah. Maka anak-anak ibu, kalau bagus itu ke dayah dulu. Kalau dah dayah baru masuk kuliah. Coba jawab tuh. Bisa nggak Allah menciptakan yang besar, tapi yang besar itu Allah tak bisa mengangkatnya? Baik, oke. Ibu-ibu jawab bisa. Ya, ini jawabannya. Oke. Kalau pertanyaannya bisa nggak Allah menciptakan yang besar, Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Jawabannya bisa. Kalau begitu Allah menciptakan yang besar, ada yang tak bisa Allah mengangkatnya. Kalau jawabannya bisa, ya. Bisa Tengku Allah menciptakan yang besar, tapi Allah tak bisa mengangkatnya. Ya gitu. Gitu logikanya. Coba jawabannya tidak. Kalau kita jawab tidak, sungguh Allah maha lemah, tak bisa menciptakan yang Saya ingin katakan, kalau jawab bisa salah, jawab tidak pun salah. Ini tak ada jawaban di sini. Terus jawabannya di mana Tengku? Kalau bisa nggak ada, tidak pun tak ada. Nyan kamu ramah banjaranya. Kehana jawaban. Ya kan? Ya. Inilah wajibnya kita menuntut ilmu tauhid. Nah, jadi musuh kita hari ini orang Islam bukan lagi musuh yang terlihat di depan, tapi dia pakai ideologi yang disebut oleh ulama-ulama hari ini ghazwatul fikri, perang pemikiran. Baik ya. Jangankan itu, nanti jawab yang di mana Allah nggak bisa, itu pun payah juga. Saat orang datang bertanya pada kita tak bisa jawab, dosa. Diam, dosa. Marah, dosa. Bilang nggak tahu, dosa juga. Waduh, berat juga Tengku. Ya berat lah. Misalnya ada orang kafir tanya, Tengku saya masuk Islam Tengku, tapi tolong Tengku tunjukkan Allah 2 detik saja, saya mau lihat Allah. Ya. Apa langsung kita lantas berdoa, ya Allah turun bentar, kasih lihat. Ya bukan? Ya, kan nggak bisa. Masalahnya yang datang orang kafir. Kalau orang Islam datang boleh kita tampar 2 kali. Kalau itu jangan kau tanya, nggak boleh, nggak ada adab. Ini masalahnya orang kafir. Orang kafir tanya, Tengku saya mau masuk Islam. Kalau saya bisa masuk Islam, nenek saya, kakak saya masuk semua. Tapi tolonglah, kami ingin lihat Allah sikit aja. Selintas saja boleh. Wah, gimana jawabnya itu? Kalau Tengku kasih lihat, kami janji masuk Islam, rame-rame, satu kampung masuk Islam. Di sisi lain kita dihadapkan dengan dosa besar ketika tak bisa jawab. Di sisi lain kita dihadapkan dengan pahala yang sangat besar kalau mereka masuk Islam. Gimana jawabnya itu? Nggak mungkin kita minta, ya Allah turun aja 2 detik aja, kasih lihat sama mereka bagaimana bentukmu ya Allah. Nggak mungkin. Nah, ini juga problem yang kalau kita nggak bisa jawab ini dosa. Oleh karena itu ulama sepakat seluruh umat muslim yang sudah balik wajib mengaji tauhid. Jawabannya di mana?
nanti kita dapat setelah kita ngaji wujud apa, qidam apa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi wa daniyah qudrah. Ya kan? Ada lagi kasus yang datang. Dia tanya begini, kamu orang Islam coba jawab. Ini di menit ini jam berapa sekarang? Jam setengah 10. Di jam setengah 10 ini Allah sedang apa? Gimana jawab itu? Di jam setengah 10 ini Allah sedang apa ini? Payah kali kan? Payah pertanyaannya. Dia tanya Allah sedang apa? Kita dalam masuk Islam tak tahu gimana jawabannya. Ya, baik. Tengku jawablah. Saya nggak mau jawab itu. Nanti kita jawab panjang nanti. Ya, kita ngaji sikit-sikit. Nah, ibu-ibu, kalau ingin lebih rinci, ingin mengenal Allah lebih dalam lewat akal kita sendiri, saya sudah buat bukunya. Tulisan saya sendiri. Namanya Risalah Tauhid Al-Waliyah. Ya, melihat Allah, membuktikan keberadaan Allah dengan akal. Nah, itu udah saya buat itu. Gimana caranya menghitung matematika bisa mengenal Allah. Baik ya, singkat saja. Nanti kalau mau baca itu bisa di dalam buku yang sudah saya buat. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah penting belajar tauhid. Sekarang fikih. Fikih untuk apa saya belajar Tengku? Fikih itu mengatur tentang ibadah. Ini sah, itu enggak sah. Coba, apa bisa kita jamin hari ini? Saya sendiri. Saya nggak bisa jamin nih. Sholat yang kita lakukan itu apa sudah terima oleh Allah? Nah, ayo siapa yang bisa jamin itu? Sholat yang setiap hari subuh kita bangun, zuhur, asar, apa kira-kira sholat itu sudah Allah terima? Siapa yang bisa jamin? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ada orang sholat. Nah, inilah penting belajar fikih. Orang sholat Allahu Akbar. Itu hukumnya gimana nih? Nih ya, Allahu Akbar. Itu sah atau tidak itu? Ada orang sholat Allahu Akbar. Dia sendiri sholat, diam aja dia. Diam dari mulai sholat sampai akhir dia diam. Setelah salam saya tanya, bang kenapa diam aja bang? Nggak apa-apa, saya baca dalam hati. Sah nggak sholat tuh? Nggak juga. Kasus terjadi ketika ada orang yang sholat Allahu Akbar, dia lihat ada seseorang makmum pakai baju tulisan di belakang. Apa urusan lo katanya, di situ tulisannya. Ya, udah. Itu bagaimana status sholatnya? Ada orang sholat pakai mazhab lain, ilmunya tak ada. Dari rumah dia niat. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dari rumah. Sudah. Emang boleh Tengku? Boleh. Itu ada mazhabnya. Boleh. Tapi masalahnya dia nggak mau belajar bagaimana ilmu mazhab itu sehingga hukum itu terjadi. Maksudnya apa? Di tengah jalan dia jumpa orang, jumpa teman SD-nya, udah lama nggak jumpa. Gimana? Padahal tadi udah usolli fardhu dhuhri di rumah. Udah ngobrol-ngobrol dia. Gimana? Istri udah berapa? Udah. Ya. Anak udah berapa? Di rumah sudah usolli fardhu, di tengah jalan ngobrol sama orang. Masuk sini Allahu Akbar. Pertanyaannya itu sah atau tidak? Nah, inilah yang membuat ulama Syekh Imam Ibnu Ruslan berkata, wal amalu bila ilmin mardudatun lam tuqbal. Kalau ada orang beramal, ilmunya tak ada, amalnya selesai sudah. Menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kata Allah, kau tidak kuterima semua solatmu. Kok bisa gitu ya Allah? Karena kamu nggak mau belajar. Nah, udah habis. Dayah di samping rumah, kata Allah. Ngaji nggak mau. Ya, sholat ya udah gitu-gitu aja. Inilah yang membuat nanti banyak hamba Allah di yaumul qiyamah amalannya ditolak, hajinya ditolak, umrahnya ditolak, puasanya ditolak.
sholatnya ditolak, zakatnya ditolak sebab nggak ada ilmu. Nih termasuk zakat juga. Banyak sekali kejadian zakat fitrah pakai duit. Di sini ada? Hah? Nggak ada. Itu di Banda Aceh ada itu. Zakat fitrah pakai duit. Sudah. Itu boleh nggak? Boleh. Mazhab siapa itu? Mazhab Hanafi. Kata Imam Hanafi boleh keluar zakat fitrah dengan duit. Kita kan pakai beras, ini pakai duit. Dia datang ke ambil zakat, Pak, saya malas beli beras lah, ambil duit aja lah. Nah gitu misalnya kan. Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Tapi hari ini banyak orang mengambil pendapat itu, ilmunya tak ada. Ini sekarang harga beras berapa? Kalau ingin keluarkan zakat dengan beras berapa duitnya? Ada 40.000, 50.000 tak bilang. Bu, gini Bu, biasanya kan kita zakat fitrah pakai beras. Nah, ini Pak Amil, ini beras kami zakat fitrah bulan puasa ini, kan gitu. Ada orang datang, Pak, saya malas beli beras lah, duit aja lah kasih. Nah, harga berasnya berapa hari ini? 50.000 Pak. Ya udahlah 50.000 ambil. Dia mau ngambil mazhab Hanafi, caranya salah. Kok salah Tengku? Karena menurut mazhab Hanafi boleh bayar pakai duit zakat fitrah, tapi tak ada ketentuan beras. Imam Hanafi nggak pakai beras zakatnya, zakat fitrahnya. Kita mau pakai beras, itu udah salah. Mazhab siapa itu? Faham kan? Imam Hanafi itu katanya boleh keluarkan zakat fitrah dengan duit, tapi bukan panutannya beras. Apa aja panutan? Kurma, anggur, kan gitu. Gandum. Ini dia. Memang sanggup kita mau pakai duit kurma. Sekarang kurma 1 kilo berapa? Satu sak itu berapa? 2,5 kilo. Nah, dan begitulah seterusnya. Itu panjang nanti itu bab zakat. Yang ingin saya katakan, perlu kita ngaji fikih untuk memperbaiki ibadah. Ya. Orang boleh nggak sholat begini nih? Allahu Akbar. Gitu dia sholat. Pernah lihat orang sholat gitu? Allahu Akbar. Nah, gitu. Ini kayak gini, dia goyang gini. Hah? Gitu. Ada yang tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Goyang terus ya sampai akhir. Goyang terus ya sampai akhir. Yang saya temukan yang ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang ada. Yang goyang-goyang gini sampai terakhir belum dapat lagi. Nah, ini kan gini kan Ibu-ibu kan? Kalau begitu, cara orang sholat hari ini juga banyak yang salah. Dan jangan salahkan Allah kalau semua sholat ditolak. Nah, baik ya. Sudah ilmu fikih. Terakhir ilmu tasawuf. Untuk apa saya belajar tasawuf Tengku? Saya jawab dengan cerita Nabi secara singkat. Ini singkat. Dulu itu ada sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Singkat cerita, dia ingin temu dengan Rasulullah di tengah malam itu. Dia datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab istri Rasulullah. Di balik tirai pintu itu tanya, Nabi ada di rumah? Nggak ada. Nabi sedang keluar. Maka Mu'az bin Jabal pulang. Di pertengahan jalan bertemu dengan Rasulullah. Nabi sedang naik unta. Tengah malam itu. Mu'az, mau kemana? Aku mau bertemu denganmu ya Rasulullah. Entah kenapa malam ini hatiku gundah. Aku ingin dengar sedikit nasihatmu ya Rasulullah. Oh, pas sekali Mu'az. Kebetulan aku sedang naik unta. Biar aku kendarai unta, engkau Mu'az naik ke belakang. Aku mau cerita sesuatu yang penting ya. Maka naik ke belakang. Nah, barulah Nabi cerita. Ada kalimat yang saya hafal. In hafidta, kalau engkau menjaga cerita ini,
in lam taqta hujjatuka indallah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau menjaga cerita ini, sungguh kau nanti punya hujjah bertemu dengan Allah. Tapi kau kalau enggak mau menjaga cerita ini Muaz, sungguh kau tidak bisa mengeluarkan hujjah di depan Allah. Hujjah itu alasan. Maksudnya apa? Enggak selamat di dunia. Baik, ya Rasulullah, kau ceritakanlah, aku dengar dan aku amalkan. Nabi mulai cerita. Inna khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi, sesungguhnya ketika waktu itu langit diciptakan Allah, bumi diciptakan Allah, di sela-sela itu Allah menciptakan 7 malaikat. Di antara malaikat itu ada namanya malaikat hafadzah. Muaz bertanya, apa fungsinya hafadzah itu ya Rasulullah? Nabi lanjutkan cerita. Wahai Muaz, kau tahu ketika hafadzah menulis amalan manusia, dia tulis, dia ingin naik kepada Allah, ingin laporkan amalan itu. Tiba-tiba di langit pertama duduk malaikat semua, dia tahan amalan itu. Ditahan. Dia tanya, ini amalan siapa? Ini amalan fulan bin fulan. Amalan ini penuh dengan cahaya matahari. Katanya apa? Kau ambil amalan ini, hai hafadzah, kau lempar ke muka orang yang punya amal. Udah dibawa amal kita, misalnya puasa. Kita kan puasa Senin Kamis, Ibu kan? Dicatat oleh hafadzah, dibawa untuk menunjukkan kepada Allah. Tapi nggak sampai. Di langit pertama dijaga oleh malaikat. Dia tanya, ini amalan siapa? Ini amalan orang lampahan misalnya gitu. Kata malaikat penjaga langit pertama, kau ambil amalan ini, kau lempar ke muka orang punya amal. Dia tanya, kenapa? Karena kami diperintahkan Allah tak mau menerima amalan orang yang sombong. Ternyata amalan kita rusak sebab ada sifat sombong. Udah capek-capek keluarin duit kasih ke anak yatim, sombong. Itu nggak ada nilai lagi, habis. Naik ke langit ini panjang ceritanya, singkat saja. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima ditolak. Waktu naik ke langit ke-1 diterima, tapi langit kedua ditolak. Semuanya disurvei oleh malaikat. Para malaikat tanya, dia kalau sholat sombong enggak? Enggak. Iri dengki enggak? Enggak. Habis itu apa lagi? Dia itu menyayangi saudaranya enggak? Tidak. Semua amalan kita disurvei oleh para malaikat. Dari apa survei? Sifat sombong, sifat iri, sifat ghibah. Ghibah, ngomongin orang. Udah sholat isya tadi berjamaah, dia duduk warung kopi, dia ngomongin orang. Dia bilang sama temannya, saya di rumah sebelah itu ada pengantin baru nikah, laki-lakinya jelek, hitam lagi. Udah ngomongin orang. Ya Bu, gitu Bu. Biasa kalau lagi arisan, ya gitu Bu. Lagi arisan ada aja keluarga orang jadi bahan. Keluarga orang jadi bahan pembicaraan. Itu ghibah. Maka sifat-sifat penyakit hati ini disurvei oleh malaikat. Oleh karena itu penting kita ngaji tasawuf. Untuk apa? Untuk mengambil sifat-sifat yang jelek tadi. Sombong, iri, dengki. Ini sini semua nih, di hati ini. Iri, dengki di sini. Enggak mau lihat orang senang. Dia senang ketika lihat orang enggak senang. Dan dia enggak senang ketika orang senang. Itu tetangga kalau udah beli TV, dia harus beli TV juga. Dibilang sama suaminya, bang beli TV bang, tetangga udah ada TV. Ya, di tangga itu udah beli motor gede itu, dia minta juga, bang tetangga udah beli motor gede, abang kapan beli ini? Nah, tetangga udah beli mobil, itu udah mulai sakit kepala udah. Dia minta sama suaminya, bang tetangga udah beli mobil, abang kapan beli deh? Kenapa sifat itu ada? Dengki. Orang yang sholat, orang yang puasa, kalau ada sombong di sini, dengki di sini,
hasud di sini, sum'ah di sini, tidak menyayangi manusia di sini, maka semua amalan itu tidak ada artinya, ditolak Allah. Nah, ini penting ngaji tasawuf. Kalau begitu, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajari tentang hati yang rusak, hati yang tidak rusak. Saya tutup dengan hadis Nabi tentang ilmu tasawuf. Rasulullah SAW itu sejak dulu sudah memberi kita pelajaran yang sangat penting. Kata Nabi Muhammad bahwa yang menyebabkan umatku ini rusak rusak, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umatku ini mudah rusak, mudah ditindas oleh musuh-musuh Allah. Enggak mau, udah malas. Umatku di akhir zaman, kata Nabi, sudah sangat malas, enggak mau bangkit lagi. Sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Kenapa kami melemah ya Rasulullah? Apa kami jumlahnya sedikit? Kata Nabi, bal antum katsir walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Umatku di akhir zaman itu menjadi agama mayoritas di dunia, begitulah bahasa lainnya. Tapi kekuatan kalian sama seperti buih yang ada di laut. Nah, baru di ujung hadis Nabi sebut, kalian tahu kenapa umat Islam di akhir zaman melemah, malas? Enggak ya Rasulullah. Waliyakzafannallah bikumul wahan, karena Allah sudah titipkan penyakit namanya wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Yang kedua, wa karahiyatul maut, karena sudah tak mau lagi mati membela agama Allah. Ini berhubungan dengan tasawuf. Semakin banyak orang ngaji tasawuf, insya Allah semakin jernih hatinya. Ibu-ibu sekalian, demikianlah kajian singkat ini saya sampaikan terkait tentang ulama dunia, ulama akhirat, dan ilmu yang wajib dituntut. Sedikit lagi, karena ini penting juga, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Nanti kan ada orang tanya, Tengku, ngaji fikih itu sampai mana sih, kan panjang kali. Tolong ajari kami Tengku, yang ngaji fikih itu sudah memada, kami sudah ngaji, sudah selesai. Sampai mana kami harus ngaji fikih? Ya, gitu pertanyaannya. Kalau tauhid sampai mana kami sudah cukup ngaji tauhid? Nah, gitu. Nah, saya jelaskan. Ilmu tauhid sudah cukup kita ngaji, tak perlu panjang-panjang lagi kalau sudah bisa mengetahui wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Kamu udah tahu arti wujud, sudah, mukhalafatu sudah cukup, nggak usah panjang. Fikih sudah cukup kita ngaji fikih kalau sudah faham syarat dan rukun ibadah. Salat ada syarat rukun, puasa ada syarat rukun, haji ada syarat rukun, umrah ada syarat rukun. Nah, kalau udah faham sudah cukup. Kalau tasawuf seterusnya sampai kita mati, terus membersihkan hati. Nah, enaknya begini saja biar simple. Ngaji fikih kalau sudah tamat matan takrib dah cukup. Ya, yang rendah ya. Ngaji fikih kalau sudah tamat matan takrib udah cukup, enggak usah panjang kali untuk mengambil hak wajib saja. Apa itu matan takrib? Tunggu, enggak tahu kami ini. Tanya sama guru. Ya. Atau apa kitab Melayunya itu? Arab Jawinya Matla'ul Badrain dah cukup lah. Kalau tauhid sudah kita ngaji fardu ain, yang tauhid itu dah cukup. Fardu ain dah cukup itu. Kalau tasawuf kitabul akhlak, taisirul akhlak. Karena ada kitab taisirul akhlak. Nah, itu ngaji itu. Nah, jadi biar enak. Nah, inilah pengajian-pengajian yang harus kita tuntut. Nah, mulai kita hari ini, walaupun dah tua, kita ngaji terus sampai kita mati. Ya, yang menuntut ilmu sampai mati. Baiklah ibu-ibu sekalian ya, waktu sudah menunjukkan jam 10, kita akan tutup pas jam 10. Ya, biar enak. Jadi punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Gimana panitia, tim sudah ada ini? Sudah tertulis tanya jawabnya, pertanyaannya?
Hah? Sedikit biar Ya. mulai pertama. Get. Jadi barusan Abuya bilang itu memadai kita menuntut ilmu tauhid. Ya. Kalau cuma udah bisa wujud kita bakal kalau wadis. Ya. Ada artinya. Ya. Nah, saya rasa kalau itu sekarang tingkat kelas 2 min madrasah ibtidaiyah udah bisa itu oleh itu apa? Ya. Apa memang udah cukup atau ada penjelasan lebih panjang tadi? Itu kan tidak pertanyaannya. Apakah sudah cukup kita ngaji wujud kidam baka beserta artinya? Di dalam kitab Kifayatul Awam itu dijelaskan, dan juga dalam kitab Aqidatun Najin dijelaskan, bukan hanya itu, tambah sedikit lagi dia, yaitu mengetahui dalil ijmali. Dalil ijmali itu begini: kamu dah hafal sifat 20? Sudah Tengku. Artinya sudah tahu? Sudah. Saya tanya dalil akal. Apa bukti Allah itu ada? Oh, mudah kali Tengku. Bukti Allah ada ya, ada bumi. Mana mungkin bumi terbuat sendiri kalau nggak ada yang buat? Gitu. Udah, itu namanya dalil ijmali. Jadi saat orang bertanya tentang bukti sifat 20, kita bisa jawab secara akal. Udah cukup sampai situ. Itu jawaban langsung dari kitab Kifayatul Awam. Benar Nengku Mansur? Tapi fatwa dari pengarang kitab Durrus Samin, di kampung itu harus ada yang ahli satu orang. Harus ada. Misalnya ini kan kita lampahan nih semua ini kan. Kita ini, di antara kita ini, itu harus ada satu orang yang alim tauhid, yang harus belajar tauhid lebih panjang. Kenapa begitu? Karena untuk mengantisipasi nanti jika ada kendala-kendala tauhid, dia bisa menjawab. Itu fatwa dari pengarang kitab Durrus Samin. Ya, gitu. Baik, benar. Gua masuk. Yang lain? Yang lain bagaimana? Kita punya waktu 10 menit lagi. Yang kana ilaih itu, ini aja. Jadi ibu-ibu ya, ini kitabnya sudah ada, saya kasih ke Tengku Bus ya. Udah ada. Yang kita baca tadi itu lengkapnya semua di sini. Tinggal baca aja nanti sambil jual kacang, baca-baca aja. Baik ya, 10 menit ke depan saya jawab secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bicara saat berwudu? Hukumnya makruh, tapi sah wudunya. Wudunya sah, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena di wudu itu kita perlu khusyuk, dan kalau bisa ada doa-doanya. Nih waktu cuci muka, ya. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi. Itu doa itu. Kata Nabi, kalau umatku sempurna mengambil air wudu, maka setiap tetesan air sembahyang yang jatuh itu adalah dosa. Ya? Nih, ini waktu cuci tangan. Itu pun wudu ada ilmunya. Saya lihat ada perempuan, nggak sengaja saya lihat, dia tutup bibirnya itu waktu wudu, begini ya. Itu nggak sah itu, karena bibir bagian dari muka, wajib kena. Ada juga laki-laki ya, begini aja, nggak sah. Nah, jadi jangan ngobrol waktu berwudu, minta doa kepada Allah. Waktu cuci tangan berdoa, ya Allah, Kau jadikanlah tanganku ya Allah jangan bermaksiat kepada apapun jenis maksiat. Gitu. Waktu kumur-kumur ya Allah, Kau harumkanlah mulutku ya Allah dengan harum surga. Begitu. Waktu cuci muka niat nawaitul wudu ali rafil hadathi. Setelah itu baru doa. Dia ada doanya itu. Allahumma bayyid wajhi binurika ya Allah, putihkanlah wajahku ya Allah dengan cahayamu ketika Engkau memberikan cahaya kepada aulia-auliamu. Wala tusawwid wajhi bi dhulumatika ya Allah, jangan Kau hitamkan mukaku ya Allah ketika nanti Kau hitamkan muka-muka orang yang berbuat zalim. Berdoa itu.
Atau ini juga ada doanya. Ini. Allahumma a'tini kitabi biyaminihi wa hisabni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah nanti ketika aku menghadap dirimu, kau berikanlah kitab amalku di sebelah kananku. Dan hisabkanlah aku ya Allah jika terjadi hisab dengan hisab yang kecil gitu. Kan? Nah, jadi kalau cara wuduknya begitu, insya Allah tetesan-tetesan air wuduk yang kita ambil itu dosa jatuh. Kalau misalnya berwuduk, ambil wuduk dia ngomong masalah keluarga dia. Gimana film terbaru hari ini? Asik nggak? Lagi wuduk. Itu bukan hukumnya makruh, tapi sah air sembahyangnya selama memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam mengambil air sembahyang. Oh, besar sekali ibu-ibu air sembahyang ini. Ya ibu, coba dengar, saya baca hadis. Nah, ini saya baca hadis. Sahabat tuh tanya sama Nabi, nanti kan umatmu banyak sekali Nabi waktu dari kiamat. Pertanyaannya, di sana nanti ada umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi banyak sekali Rasulullah. Kira-kira Rasulullah nanti engkau mengenali kami atau enggak? Nah, itu pertanyaan sahabat tuh. Kan banyak sekali manusia. Kira-kira nanti engkau mengenali kami enggak Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah urran muhajjilina min athril wudu. Kata Nabi, oh mudah sekali aku mengenal umatku nanti. Nanti umatku dipanggil oleh Allah. Waktu itu umatku bercahaya di mukanya. Ya, khusus umat Nabi Muhammad. Kira-kira ada nggak umat Nabi Lut sini? Kan nggak ada kan? Nggak ada. Bercahaya mukanya ini sampai di sini cahaya. Leher keluar cahaya. Ini namanya ghurran. Ini kaki, mohon maaf saya angkat sedikit. Dari ujung sini keluar cahaya sampai ke lutut. Khusus untuk umat Muhammad. Sahabat tanya, kok bisa gitu ya Rasulullah? Kata Nabi, min athril wudu, karena umatku tak pernah lepas dari air wudu. Sering-sering ambil air wudu, mau tidur, mau baca Quran. Ya, bahkan ingin menyusu anak, berwuduk dulu. Tengku, ayah saya, abuya saya, itu kalau ada orang minta teken, wudu. Misalnya, abuya teken bentar abuya, sebentar saya mau wudu. Kok mau teken payah wudu? Itu kan pertanyaan itu. Almarhum ayah saya itu tak pernah putus dari berwudu. Ya, jadi berwuduklah. Kalau berwuduk, kalau ingin keluar cahaya, kalau mau, kalau enggak apa juga kan? Nggak ada paksa dalam agama. Kalau ingin keluar cahaya nanti sampai kiamat, berwuduknya itu ghurran. Ghurran itu ini ambil air sembahyang sampai ke leher. Ini harus kena leher ini. Ini nanti ghurran keluar cahaya sini. Itu. Kalau ingin dapat amalan Nabi tadi. Kemudian muhajjilin itu cuci kaki kan batas wajibnya mata kaki. Kalau bisa sampai ke betis ya. Betis ini, cuci sampai betis. Itu. Ya dah. Alhamdulillah ada ilmu dari Rasulullah sikit. Yang penting jangan ngobrol-ngobrol lah. Habis wudu ngobrol lah itu boleh. Assalamualaikum abuya, waalaikumsalam abuya. Mengapa MPDT itu dianggap sesat? Mohon penjelasan. Pencerahannya abuya. Enggak sesat MPDT itu. Enggak sesat. Saya buat analogi aja Bu ya, biar enak. Analoginya gini. Ada jalan yang mulus, jalannya itu sudah sudah dibersihkan oleh ulama. Ya. Udah bersih, tinggal jalan aja itu, udah enak, udah diaspal, udah halus. Ada satu jalan, dia memang jalan, tapi jalan tuh masih berumput, banyak durinya, banyak ranjaunya, tapi jalan dan dibolehkan jalan di situ. Kira-kira kita mau pilih jalan yang mana itu? Ya, jalan yang mulus. Memang jalan itu boleh lewat, boleh, nggak apa-apa, asalkan siap luka, siap jatuh, siap sakit. Maka
Allah turunkan ilmu di dunia ini itu ada ilmu yang harus dimiliki oleh pribadi orang, nggak bisa diajarkan. Ada ilmu yang sudah diajarkan, sampaikan. Nah, begitulah MPTT. Udah paham kan? Nah, sudah paham kan? Ini paham nggak nih? Saya ikut abuya saya aja lah. Saya bagaimana abuya saya, abuya Jamaluddin, abuya Nasir, abuya Ruslan. Nah, beliau-beliau itu bukan MPTT. Saya mau sampaikan di MPTT ini ada ajaran yang kuat sikit. Kalau nggak pandai nangkapnya, bahaya. Dulu almarhum abuya saya sudah sampaikan, jangan ajarkan ilmu itu. Kalau ambil nanti bahaya. Ilmu itu ada nggak? Ada. Ayo kita mau bahas sedikit. Boleh atau tidak? Ini yang buat masjid manusia. Kan gitu. Hakikatnya Allah. Yang buat saya Allah, yang buat ini Allah, yang buat ini Allah, yang buat papan tulis Allah. Semua apa yang ada di bumi ini Allah yang membuatnya. Begitu teorinya ya. Nah, kita sepakat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan semuanya. Ulama-ulama itu kalau ingin mengenal Allah, dia lihat objek. Contoh, dia lihat pohon pisang, dia merenung dengan pohon pisang itu. Lalu dia memuji Allah, subhanallah. Canggih sekali pohon pisang. Padahal dulu segini saya tanam benihnya, lalu tumbuh sikit. Ya, mengenal Allah lewat alam. Maka Allah titipkan alam-alam ini, bintang berkelap-kelip, bulan yang menyinari, kemudian matahari yang begitu luas cahayanya. Semua itu Allah ciptakan alat untuk kita bisa mengenal Allah. Setuju ya? Setuju ya? Baik. Maka kita buat kalimatnya, kalau kita melihat alam, kita akan melihat Allah. Nah, begitu ya? Nah. Maka disingkatkan lagi, kalau lihat alam, sungguh ingat Allah. Disingkatkan lagi, lihat alam, ingat Allah. Disingkatkan lagi, alam itu adalah Allah. Disingkat-singkat, tujuannya sama, maknanya sama. Nah, sekarang saya mau tanya, misalnya seluruh makhluk Allah salah satunya apa? Babi dan anjing. Ini betul atau tidak? Tolong jawab nanti. Saya lihat ini paling dasar, tauhid paling dasar. Saya lihat seluruh alam dunia ini, saya ingat Allah. Naik sikit. Saya lihat alam ini, saya ingat Allah. Naik lagi ke atas. Saya lihat ciptaan Allah babi itu, saya ingat Allah. Naik lagi ke atas. Adapun babi itu Allah. Nah, salah atau tidak? Nah. Padahal kan tadi kita ada bawahnya tadi kan? Saya melihat ciptaan Allah seperti babi, sungguh sangat ajaib babi itu Allah yang buat. Saya ingat Allah. Naik lagi ke atas. Sampai ke atas udah hilang kalimat-kalimatnya. Tinggallah tulisan, adapun babi itu Allah. Salah atau tidak? Salah menurut orang awam. Tapi menurut orang yang faham enggak salah. Kenapa? Karena dia lihat babi itu hakikatnya ciptaan Allah, buatan Allah, itu makhluk Allah. Udahlah tunggu, nggak sanggup. Nah, kalau nggak sanggup ya udah nggak usah aja berarti, nggak usah kesini. Nah gitu maksud saya kan. Nah gitu maksudnya. Panjang itu penjelasannya. Kalau orang tanya gimana nunggu, udahlah saya ikut Abuya Habibie aja. Abuya Habibie ikut siapa? Abuyanya aja. Siapa lagi? Abuya Jamal. Siapa lagi? Abuya Nasir. Ikut aja mereka aja, udah cukup. Inilah yang disebut hakikatnya, ya. Kalau ingin belajar hakikat, hati-hati. Salah ambil gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah habis waktu, saya singkatkan aja ya. Apa boleh kita bayar zakat fitrah dengan uang bagi kita yang bermazhab Syafi'i, dan apa saja orang-orang yang harus menerima zakat fitrah? Udah saya jawab tadi. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, boleh keluarkan zakat fitrah dengan duit, tapi panutannya bukan beras. Apa itu?
kurma, anggur, gandum, apalagi satu lagi itu. Boleh. Terus satu itu boleh. Yang kedua, jadi nggak boleh kalau kita mufakat di lampahan harus pakai beras. Faham kan? Saya mau masuk lampahan, saya mau bayar uang zakat fitrah dengan duit. Bang, mohon maaf bang, nggak boleh bang, karena kesepakatan kami di sini semua harus pakai beras. Kok nggak boleh? Ini kan ajaran Nabi juga. Iya, tapi kami mengamalkan ajaran Nabi yang lain. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, kalian harus bersama-sama. Man syadza finnar, siapa yang sendiri masuk neraka. Kamu sendiri kan? Masuk neraka. Gitu caranya kan? Amalan lain banyak, ini ada, itu ada. Tapi kata Nabi, kau pilih satu aja yang sama-sama mufakat. Ini kasus seperti ini pernah terjadi di Aceh Timur. Orang tanya sama saya masalah boleh nggak zikir keras setelah sholat. Dibalas sama yang lain. Tunggu, kami nggak setuju begitu. Belah orang ini kami setuju. Saya jawab, dua-duanya betul. Nabi pernah baca zikir suara jahar keras setelah sholat. Nabi pernah juga tak baca zikir suara jahar setelah sholat. Dua-duanya betul. Ya terus dua-duanya betul, gimana kami mengamalkannya? Kata Nabi, idza ra'aitum ikhtilafan, idza ahadukum ikhtilafan, kalau kamu berbeda pendapat semuanya, fa'alaikum bisawadil a'dham, pilihlah mana yang mayori. Di lampahan sebelah sana kami harus zakat fitrah dengan duit, satu orang. Kami harus zakat fitrah dengan duit, dua. 2 lawan 20. Kata Nabi, kau pilih mana yang mayori. Gitu dia caranya. Itu hadis Nabi itu. Idza ahadukum ikhtilafan, kalau kamu berbeda pendapat, pilih mana yang mayori. Itu. Maka yang dua tadi gimana Tengku? Yang dua tadi wajib ikut yang mayoritas. Ya, kan simpel kan? Ya, gitu. Gitu caranya ya. Nah, jangan lagi keluar itu. Assalamualaikum, bagaimana hukum ikhtilaf di dalam iktikaf di dalam munasah? Sah atau tidak? Sah. Di mana tempat bersujud, di situ sah kita iktikaf. Tunggu, di rumah boleh. Boleh juga di rumah. Tapi tak banyak mayoritas ulama yang berkata boleh di rumah. Ada yang boleh. Kalau gitu ambil yang mayoritas saja. Ya. Masjid apa artinya? Tempat sujud. Menasah tempat sujud atau tempat apa Jokowi? Tempat sujud kan? Nah, ambil nggak apa. Waktu kita dah habis Bu ya. Yang kedua, bagaimana hukum memberi zakat untuk orang tidak sembahyang? Boleh hukumnya. Sembahyang itu urusan dirinya dengan Allah. Zakat itu adalah kewajiban bersama. Solat adalah kewajiban diri sendiri dengan Allah, gitu ya. Tanggung jawab bersama. Kalau zakat, tanggung jawab pribadi. Solat. Tanggung Allah. Kasih itu wajib kasih. Bagaimana dikatakan dengan suami? Suami apa itu? Suami diutus. Apa itu? Dayus. Dan istri nusus. Dulu waktu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, sahabat tanya sama Nabi, ceritakan dong sedikit perjalanan engkau selama Isra Mi'raj. Singkatnya Nabi lebih cerita panjang sampai Nabi datang ke neraka. Saya datang ke neraka banyak sekali perempuan katanya. Kok gitu Nabi? Ya karena banyak perempuan itu yang tidak mau ikut perintah suami. Itu ada itu. Itu. Iya laki-laki ada juga Nabi, kata sahabat. Ada banyak juga, tapi lebih banyak perempuan. Yang laki-laki itu kata Nabi, yang lebih banyak membiarkan keluarganya dalam maksiat. Inilah yang disebut dayus namanya. Nah, ini anak-anak, adik-adik saya yang perempuan. Kadang ada juga saya lihat ke pasar pakai baju tidur. Begini ya. Begini dia naik Honda. Ini aurat ini. Aurat ini. Pakai baju tidur lagi. Belum mandi, cuci muka, ke pasar terus. Ini lagi satu lagi pakai jilbab. Enggak boleh pakai jilbab. Ini ya.
Saya apa yang saya tahu saya kasih tahu. Ya nggak saya tahu, nggak saya mau kasih tahu. Kayak gini ibu. Ini kelihatan. Ya. Saya ibu, saya baca tafsir Jalalain, tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Dulu sebelum Nabi diutus jadi Rasul, banyak kali perempuan jahiliyah gitu pakai jilbabnya. Kayak gini. Itu dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim saya baca. Ternyata orang jahiliyah dulu kalau tutup jilbab kayak gini. Maka perempuan sekarang gitu juga. Jahiliyah. Satu lagi, pakai jilbab jangan begini. Itu jahiliyah juga. Nah, ini. Dia nggak boleh nih. Kok kami terus tunggu perempuan? Laki-laki juga. Kenapa nggak suruh istrinya pakai jilbab yang betul? Kan gitu. Ini salah juga laki-lakinya. Masalah. Inilah sebabnya KUA tanya sama orang mau nikah, kamu udah siap belum ilmu nikah? Alah nggak apa-apa lah, duit untuk tengku sikit. Oh ya udahlah, udah tekan. Bu, nggak boleh kayak gini. Ajarkan anak yang laki-laki yang ada istri, anak perempuan ajarkan pakai kerudung begini. Nabi itu kan diajarkan oleh Allah. Wahai Muhammad, kau ajari istri-istrimu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Muhammad, kau ajari istrimu pakai jilbab sampai menutupi dadanya. Itu caranya. Banyaklah itu ya. Ya, itu tuh dayus. 4. Bagaimana cara mencuci pakaian menurut syariat? Ada 2 ini jawabannya. Pakai apa? Pakai mesin cuci. Dua-dua terus. Kalau pakai mesin cuci, maka mesin cucinya itu hidupkan 3 kali. Pertama, masukkan semua pakaian-pakaiannya, dihidupkan air mesin cucinya, biar apa? Bahasanya melawak pun ya. Biar diaduk itu. Biar diaduk-aduk, selesai kan keluar air. Dibilas sedikit. Masukkan yang kedua. Sebenarnya yang kedua dah cukup. Hidupkan mesin lagi. Baru itu dicampur lagi. Diolah-olah terus. Dilauk lah kalau bahasa Aceh tadi kan. Sekali lagi untuk membersihkan. Maka cuci pertama, cuci kedua itu membersihkan, membuangkan najis. Cuci yang ketiga baru membersihkan pakai gitu pakai mesin cuci. Kalau pakai biasa mesin tangan, ini kan tangan mesin juga ini. Bilas saja ya najis-najis seperti mana biasa, udah habis. Enggak payah ya. Cuman setelah bilas jangan sekali bilas, Bu. Bilas 2 kali. Pertama membersihkan najis, yang kedua baru bersihkan baju. Tengku kok ribet kali. Kalau nggak mau ribet, pilih mana yang baju terlihat najis dulu, yang lain jangan. Taruh aja. Karena kotor dengan najis beda. Gitu ya. Bagaimana dia maksud ahli Jumat? Ahli Jumat itu orang yang faham syarat batal, syarat Jumat, rukun Jumat, batal dalam Jumat, ilmu Jumat. Itu disebut ahli Jumat. Saya nggak tahu sini ada ini. Pribadi. Kita 40 orang. Kalau ada 40 orang sudah boleh bangun Jumat. Ada orang tanya, "Teku, kenapa 40 orang?" Kalau kami di sana di Aceh Besar, iadah itu setelah setelah Jumat bangun lagi sholat zuhur. Orang tanya dalil sama saya. Pertama, kenapa harus 40 baru ada Jumat? Dan kenapa harus iadah? Iadah itu setelah Jumat bangun lagi. Itu bersumber dari satu kasus yang Nabi lalui. Nabi baru sampai Madinah, baru Nabi berdiri. Nabi lihat ke belakang. Nabi hitung sahabat, hari Jumat. Hadis ini bisa dibaca dalam kitab Fiqhul Wali, boleh. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh, boleh baca hadisnya, itu ada. Saya nggak hafal hadisnya. Saya kasih referensinya. Jilid kedua, Fiqhul Islam wa Adilatuh. Nabi hitung sahabat. Kata Nabi, ini kita jangan Jumat dulu, panggil sahabat lain. Panggil. Sini, dipanggil sama Nabi, sholat Jumat. Sudah sholat Jumat, Nabi lihat. Oh dah, baik.
mari kita sholat Jumat. Hadis inilah yang menjadi ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia tanya, kok Nabi nggak sholat Jumat terus? Padahal kan sahabat sudah ada. Nah, gitu kan? Sehingga Imam Syafi'i berpikir, berarti Nabi nggak mau sholat Jumat kalau tidak sampai 40. Nah, gitu. Yang itu 40. Sudah. Timbul masalah. Kalau 40 orang ada, tapi orangnya awam semua, yang kadang-kadang sholat nggak mau, sholat ada, itu gimana itu? Maka buatlah ijtihad Imam Syafi'i. Kalau begitu, setelah Jumat bangun sholat lagi, sholat duhur. Ini disebut dalam fikih ihtiyat. Menjaga-jaga, kadangkala Jumat tak diterima tapi sudah digantikan oleh zuhur. Kalau ingin baca riwayat ini, boleh buka kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 2 karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, gitu ya. Ya. Boleh enggak iadah berjamaah? Boleh. Sendiri-sendiri? Boleh juga. Ya. Bagaimana cara menyucikan ikan menurut cara? Nah, kayak biasa aja lah. Ambil ikan, potong-potong aja kan. Nah, yang penting yang nggak boleh dimakan dibuang, yang bersifat darah dibuang. Udah cukup. Kalau ikan enak sikit, yang ayam yang bahaya nih. Ada orang makan ayam merah dalamnya. Ya, itu dua merah karena nggak masak, merah karena darah. Maka Syekh Nuruddin Aramiri menjelaskan, makan hewan yang kalau dah masak terlihat merah-merah karena darah, itu hukumnya najis. Hati-hati itu. Masak ayam harus betul-betul kan. Nah, kalau ikan kan nggak terlalu parah ya. Ya, bisakah seorang ayah menjadi wali nikah bagi anaknya yang di luar nikah? Dan bila itu anak laki-laki, bolehkah dia menikahkan adiknya yang perempuan? Saya punya anak hasil daripada luar nikah, contoh. Dah, nih anak saya di luar nikah. Kalau secara DNA dan gen itu sah. Pertanyaannya, secara nasab itu sah atau tidak? Enggak sah. Tapi saya ingin jadi wali dia, itu kan anak saya Tengku. Iya, itu emang anak bapak. Tapi masalahnya itu lahir bukan dalam pernikahan yang sah. Jadi gimana juga, siapa yang nikahkan dia? Ya nggak ada. Waduh, terus gimana dia nikah? Caranya balikkan dia ke KUA. Yang jadi walinya wali hakim. Ibu-ibu, ayah-ayah, ini kejadian kasus di suatu daerah di Aceh. Saya nggak sebutkan tempat. Ditelepon saya, Tengku, ini kacau Tengku. Kenapa kacau? Ada orang nikah di satu masjid. Kami semua tahu itu bukan anaknya, dia walinya. Itu gimana kasusnya itu Tengku? Saya bilang nggak sah itu. Nggak sah itu. Dah, kalau nggak sah gimana caranya? Caranya nikahkan dia dulu di KUA secara diam-diam. Biarkan KUA jadi hakim. Itu nikah sah. Nanti buat lagi nikah cilek-cilek. Nikah cilek di masjid. Nggak apa-apa, itu boleh, nggak apa-apa. Untuk menutup malu. Habis, ya itulah dia. Makanya nikahlah yang sah. Ada 3 hal yang membuat akan terputus antara kita dengan anak yang bukan hasil nikah sah. Pertama, kita putus nasab dengan dia. Yang kedua, putus harta warisan. Yang ketiga, katuwa buat. Nah, itu 2 itu. Ada 3, satu lagi saya lupa. Nanti jangan berantem itu. Ini itu adik ayah warisan, nggak ada, dia nggak ada ayah. Ya. Terus kalau untuk adik perempuannya yang ada laki-laki gimana? Nggak sah juga karena bukan satu nasab. Yang satu lagi nggak bisa jadi wali ya, baru teringat saya. 3. Dia putus nasab, dia nggak bisa jadi wali, dia tak bisa menerima hak warisan. Ya, paham ya? Dah, lanjut biar cepat sikit. Ya. Apa boleh perempuan suara apa ini? Nyopo aku masuk.
Ya, apa boleh suara perempuan besar, suaranya besar waktu berdoa? Ya Allah, saya belum dapat jodoh misalnya gitu. Di tengah masjid dia berdoa. Boleh begitu? Misalnya contohnya begitu. Terjadi dua pendapat ulama. Buka kitab I'anatul Talibin jilid 3. Buka I'anatul Talibin jilid 3 referensinya. Di situ tertulis dua pendapat ulama. Yang pertama, suara perempuan aurat. Suara perempuan aurat. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah nanti. Ya, yang kedua, boleh suara perempuan dikeluarkan